Akhir pekan ini masih bingung mau kemana? Berikut beberapa tips untuk menghabiskan liburan weekend bersama keluarga di rumah. Masak bersama. Kegiatan memasak bersama anak ternyata dapat menjadi salah satu cara untuk mengajarkan mereka untuk lebih menghargai makanan. Selain itu, ada kesenangan tersendiri loh jika bisa memakan makanan yang anak-anak masak sendiri. Nonton film bersama. Sekali-kali bolehlah nonton bersama di rumah, tinggal siapin popcorn atau makanan ringan dan mematikan lampu, udah bisa merasakan suasana bioskop. Berkebun di halaman rumah. Untuk merasa lebih dekat dengan alam, gak perlu liburan jauh ke desa atau gunung. Kita bisa mulai dari lingkungan dekat loh, dengan mengajak anak-anak belajar menanam sayuran di halaman rumah atau sekedar merapikan taman, bisa membuat mereka merasa dekat dengan alam. Ya, kalau memang weekend lagi nggak bisa liburan karena satu dan lain hal, di rumah aja juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita ngomongin weekend di rumah, ini Dena izin sebentar ya. Sudah balik lagi? Oh, sudah balik lagi. Dena mau masuk lagi di sini? Tadi ada sedikit lah pemirsa ya, namanya juga anak-anak. Anyway, kalau kita ngomongin soal weekendan di rumah, kalau Ijong sendiri kalau sampai terpaksa weekendan di rumah biasa ngapain? Oh, kebetulan juga kita nggak masalah sih kalau emang harus di rumah, karena aku itu orangnya suka beli-beli barang buat anak-anak. Kayak contohnya sekarang kita baru beli rumah-rumahan di apartemen kita gitu. Jadi main di apartemen mereka tuh seneng banget. Jadi setiap kita pulang dari mall atau dari mana aja terus pulang ke rumah, mereka justru nggak bisa tidur, malah main terus gitu. Tenaganya masih banyak lah ya. Iya, karena aku fasilitasin kalau tempat mainnya enak-enak di rumah gitu, yang bagus-bagus. Emang udah dipikirin ya, jadi kalau itu mereka nggak bosen. Kalau Kip sendiri kalau misalkan di rumah weekendan ngapain jadinya? Kip lagi suka main apa nih? Kip lagi kalau di rumah sukanya main apa, Kip? Lagi main Lego sama sepatu roda. Kamu sama sepatu roda? Bisa. Bisa. Sama apa? Siapa yang ngajarin? enggak, jadi yang ngajarin siapa? Dedi apa Rohmat? Karena yang ngajarin sepatu roda siapa yang Yang ngajarin sepatu roda siapa? Oh, Tayang. Sendiri ya? Ini ada penonton yang bikin sawan kayaknya nih. Ya penonton berani. Udah nyala. Sendirian? Kamu sendiri. Emang kamu lebih suka kalau libur di dalam rumah atau malah jalan-jalan? Lebih suka di rumah atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Oh, lebih suka jalan-jalan. Kenapa lebih sukanya jalan-jalan? Emang kalau di rumah nggak bisa main ya? Di rumah bisa main Jawab nggak? dong. Ditanya sama Andi, emang Uncle. Bisa. Kembali. Iya. Tapi Kenapa? itu ngomong-ngomong kan tadi lu sempat ngomong kalau nggak Emang salah. aku nggak mau. Apa? Emang aku nggak mau main di rumah. Emang nggak mau main di rumah? Oh, emang nggak mau main di rumah. Sebenarnya sih kalau aku dan Setiap hari pergi bawa sepatu roda. Setiap hari pergi bawa sepatu roda. kamu gift si sepatu roda ya, kamu nggak jomplang nak sepatu roda? Enggak, kamu udah jago. Siapa yang ngajarin kamu, Nak? Sendiri tadi dia bilang. Sendiri. Nanti kapan-kapan datang ke sini naik sepatu roda ya, Kif. Asik. Tapi ngomong-ngomong masalah asik nih. Nah iya makanya. Bawa. Kamu bawa. Oh, ya udah. Pakai nanti ya. Boleh ya? Beneran ya? Bener ya, nanti ya. Coba di sini jalan ya. Ya udah, kita Oke. sambil nanti nunggu Kif pakai sepatu roda. Nah, kalau aku udah pemirsa jujur aku termasuk orang yang kalau weekend malas ke mall. Mall itu udah pasti daftar terakhir yang akan aku tuju karena rame banget. Aku lebih milih untuk pergi ke coffee shop dekat rumah, restoran dekat rumah. Kebetulan aku sama suami suka ngopi. Seperti lu janjiin tadi. Oke, saya akan lihat di mana saya suka ngopi, suami saya ngopi, anak saya pun juga ikutan. Ini dia. Ini nih. Kalau tadi udah ada tayangan kuliner seafood, sekarang kita intip yuk family time ala Cici Panda seperti apa ya? Wah, ternyata Cici Panda dan keluarga suka banget nongkrong di coffee shop. Kelihatan ya Alika menyukai minumannya. Mau dong tante. Bagi yang mau mencoba, boleh juga loh mengajak anak nongkrong di coffee shop karena ternyata ada menu minuman kopi yang bisa diminum anak-anak. Tapi di coffee shop tertentu ya. Selamat mencoba. Kan biasa kalau mau bapak ngopi anaknya nganggur tuh. Tapi di situ ada satu minuman namanya Baby Chino.
Bukan karena yang minum Wong Cino ya, bukan ya. Tapi beneran namanya Baby Cino. Ya itu Rendah efeknya kafein. gimana anak kecil ngopi? Gak ada kopinya Pak, tapi dibikin seolah-olah tampilannya seperti kopi supaya kayak sama gitu sama mama Ada flavor papanya. sedikit mungkin kopi. Gak ada flavor kopinya sama sekali. Jadi itu beneran cuman susu di high pressure, jadi dia agak berbusa, terus dikasih bubuk coklat, udah. Jadi isinya cuma itu doang, tapi Baby Cino. seolah-olah dibentuknya Kayak seperti kopi. kopi gitu. Itu boleh tempatnya didatengin. Nanti kalau butuh alamatnya langsung aja SMS saya. Pokoknya 10.000 lah per info. Tetap lo Jadi berduitin. untung. Dengan nomor telepon 081. Jangan Bapak, jangan. Suruh SMS katanya. Iya, nanti aja tunggu saya SMS-nya. Kalau lo nggak suka ke mall, Nggak kalau suka, weekend, nggak suka. itu paling terakhir lah Paling ya. terakhir kalau gue lebih suka melakukan aktivitas barengan sama teman-teman gue yang ini. Ngapain? Langsung saja kita panggilkan. Silakan masuk. Hai. Tuh kan mereka ceria banget kan? Iya. Silakan taruh di sini ya. Ya ampun, ini beralih profesi. Nah, kita kedatangan narasumber kita, beri tepuk tangan dong untuk ini The Sisters, tapi bukan penyanyi ya, Nina dan Dita, mereka adalah pembuat kue. Salah satu alternatif weekendan di rumah adalah, ya kalau masih kecil agak susah sih ya, tapi kalau udah seumur kid bisa diajak bikin kue bareng, gitu. Tapi kalau misalnya masaknya kan biasanya agak ribet ya kalau misalnya anaknya kecil. Tapi biasanya waktu anakku kecil banget, semua senang dekorasi kan. Iya. Kita bisa ngajak Easiest dekor way. bareng. Jadi paling Iya. gampang ngajak mereka campur-campur warna. Jadi yang namanya kalau di dapur itu niat rapi, tapi kalau lagi messy kita niat berantakin tuh dapur nanti makan-makan. Itu berarti mindsetnya adalah ketika memang pengen bikin sesuatu sama anak, nggak usah mikirin kerapian ya, lupa sama kerapian ya. Mau have fun habis itu makan. Ah iya benar. Bagian nyeseknya bagian asisten rumah tangga lah ya. Bagian kita ngelap sedih. Oh, oke. Tapi kalau ditanya inspirasi, sebenarnya inspirasi awalnya apa ya? Jadi kita Cake Sisters, Nino Wahab, Bila Wahab. Awalnya kan bukan jual kue ya Bu ya, Bukan, kita di studio siaran. Dari dulu kita suka makan, jadi makanya kita suka bikin kue juga akhirnya. Jadi kita suka traveling, kita suka sharing juga. Jadi kalau misalnya kita makan di tempat suatu tempat enak, terus kita bikin di rumah, kita suka bagi-bagi sama teman-teman tuh biasanya. Iya. Kebetulan punya anak-anak kecil juga, jadi mereka lah customer pertama kita yang makan gitu. Zaman masih siaran, aku nggak pernah. Kenapa ya? Gak kelihatannya gak pernah dapet sharingan ya? Iya, nggak pernah siaran. Ini dibawain loh sekarang. Kelihatan ya dua-duanya bekas penyiar, makanya bawel banget ya. Tanya langsung nyerocos. Oke, nanti kita akan cari tips dari mereka gimana sih caranya supaya kita bisa dekorasi barengan sama anak, dan juga nanti kedua bintang tamu saya bukan yang perempuan tapi yang laki-laki akan mendekorasi kue barengan sama anak-anaknya. Jangan kemana-mana, tetap bebas. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang?